Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Amma ba'du, faya ibadallah usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah kama qala tabaraka wa ta'ala fi kitabil aziz ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Syukur, terima kasih kita kembalikan kehadirat Allah Jalla Jalaluh yang di tanggal 11 Rabiul Awal ini kita dipertemukan kembali oleh Allah SWT untuk kemudian kita mempelajari dan membaca perjalanan hidup para sahabat radhiyallahu anhum. Khususnya pada kesempatan ini kita akan membaca salah seorang sahabat yang namanya adalah sahabat Habib bin Zaid Al-Ansari, di mana Nabi SAW berdoa untuk keluarga dari Habib bin Zaid ini dengan doa barakallahu alaikum min ahli bait. Semoga Allah memberkahi wahai ahli bait dari Habib bin Zaid. Rahimakumullah min ahli bait. Semoga Allah merahmati kamu wahai ahlul bait. Ini diantaranya yang disebutkan oleh doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Habib bin Zaid. Habib ini punya ayah namanya Zaid. Zaid bin Asim ketika ada Bai'at Aqabah itu Zaid ini ikut dalam salah satu orang yang berbaiat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiat Aqabah itu peristiwa penting sekali, peristiwa besar ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam membaiat orang-orang Yathrib, orang-orang Madinah yang datang ke daerah Mina. Biasanya waktu jamaah haji, waktu mana ibadah haji, Nabi SAW berdakwah kepada mereka, termasuk yang ikut dalam baiat ini di samping Zaid bin Asim ayahnya Habib, juga istrinya yang bernama Ummu Umarah Nusaybah Al-Maziniyah. Ini termasuk orang pertama, wanita pertama yang memanggul senjata untuk membela Islam. Ada juga saudaranya Abdullah bin Zaid, sehingga
layaklah kalau Nabi SAW mendoakan keluarga ini dengan doa barakallahu alaikum min ahli bait, rahimakumullah min ahlil bait. Semoga keberkahan dan rahmat Allah senantiasa berlimpah kepadamu wahai ahlul bait. Mungkin kalau kita lihat dari awal perjalanan dari Habib bin Zaid ini, memang dia tidak ikut perang Badar. Mungkin karena masih anak-anak, karena Nabi SAW tidak membolehkan anak-anak ikut perang, tidak membolehkan. Nanti kalau sudah dewasa, dia kuat mengangkat senjata, barulah Nabi SAW mengizinkan. Kemudian kita lihat dari perjalanan dakwah Nabi SAW ketika tahun pertama Hijrah, tahun kedua Hijrah dan seterusnya, kemudian sampai tahun 9 Hijriah. 9 tahun Nabi SAW sudah hijrah dan Makkah sudah ditaklukkan, sudah Fathu Makkah, penaklukan kota Makkah. Maka suku-suku Arab mulai datang kepada Nabi SAW. Datang, mereka biasanya utusan yang datang, delegasi utusan mengatakan keislaman, berbaiat kepada Nabi SAW, masuk Islam. Ini biasanya seperti itu. Kemudian di antara yang datang ini adalah suku Bani Hanifah. Bani Hanifah. Mereka datang kepada Nabi SAW untuk kemudian berbaiat. Mereka datang ke kota Madinah, kemudian menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu yang tidak ikut dalam pertemuan dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah Musailamah. Musailamah, yang Musailamah ini tidak ikut bergabung, dia malah menjaga kendaraannya, menjaga kendaraan, menjaga barang-barang milik sahabat-sahabatnya, teman-temannya. Mereka datang menemui Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, menyatakan keislamannya. Nabi SAW memuliakan kedatangan mereka, sangat menghormati kedatangan mereka, menghargainya, dan kemudian biasanya ulangnya itu oleh Nabi diberi oleh-oleh, diberi bawaan. Termasuk yang menunggu tadi di kendaraan tadi yang tidak ikut masuk, yaitu Musailamah, tidak ikut masuk. Tapi tetap Nabi titip ini untuk Musailamah yang tidak ikut masuk. Kemudian tidak berapa lama, tiba-tiba Musailamah ini Musailamah bin Habib al-Hanafi, Hanafiyah, hanya golongan dari Hanifah. Tiba-tiba ini rombongan dari Bani Hanifah ini belum sampai ke kampung halamannya di Najd. Tiba-tiba Musailamah ini murtad. Musailamah ini murtad. Dan bahkan dia mengumumkan di depan orang banyak bahwa dia adalah Nabi yang diutus untuk Bani Hanifah sebagaimana Muhammad diutus kepada bangsa Quraisy. Itu pernyataannya dari Musailamah ini. Annahu nabi mursal arsalahullah ila Bani Hanifah.
Dia mengumumkan, memproklamirkan bahwa dia adalah nabi untuk Bani Hanifah, sebagaimana Muhammad juga nabi untuk orang Quraisy. Ini yang terjadi. Maka kemudian Bani Hanifah, sukunya Musailamah ini kemudian mendukung, apalagi orang-orang Arab ini di antara penyakitnya adalah fanatik suku. Sampai-sampai di antara pengikut Musailamah ini berkata, "Asyhadu anna Muhammadan as-sadiq wa anna Musailamah lakadzab. Asyhadu anna Muhammadan la sadiq wa anna Musailimah lakadzab." Saya bersaksi bahwa Muhammad itu benar adanya dan Musailimah pembohong. Walakin kadzdzaba Rabi'a ahabbu ilayya min sadiq mudhar. Tapi ini kalau pakai bahasa bebas, kebohongan Musailimah lebih saya sukai daripada kebenarannya Muhammad. Umpama seperti itu. Walakin kadzdzab Rabi'ah. Rabi'ah ini sukunya Musailimah. Makanya saya terjemahkan, kebohongan Musailimah itu lebih saya sukai ketimbang benarnya Muhammad. Jadi tidak lihat ini benar tidak ada. Yang ada ini suku saya. Dan mulailah Musailimah dengan kelicikannya, dengan tipu dayanya, dengan kebohongannya, terus dia membina dirinya sebagai nabi dan rasul. Dan itu didukung oleh Bani Hanifah, oleh orang-orangnya Musailimah didukung. Apalagi Musailimah ini pinter juga. Jadi kalau misalnya Nabi dapat wahyu, dia juga dapat wahyu. Dia juga bisa bikin, dia juga bisa buat. Ya, mungkin kalau Nabi punya alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu? Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Tahukah kamu? Alam taro, apakah kamu tidak melihat bagaimana Tuhanmu bertindak pada tentara bergajah? Mungkin Musailimah membuat sendiri, seperti misalnya al-fil wa ma adraka mal fil, gajah. Tahukah kamu apa gajah itu? Kepalanya besar, ekornya kecil misalnya. Pokoknya buat wahyu yang itu memang lucu. Artinya lucu ini jauh sekali dari seperti kemukjizatannya wahyu yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu dia sudah kuat, kedudukannya sudah kuat, banyak pendukungnya, lalu dia berkirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berkirim surat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Isi suratnya itu biasanya tidak bertele-tele, tidak berpanjang kata. Min Musailimah Rasulillah ila Muhammad Rasulillah salam alaikum. Dari Musailimah utusan Allah kepada Muhammad utusan Allah. Amma ba'du. Fa ini qad usyriktu fil amr, maaf. Sesungguhnya aku ini bersekutu bersamamu dalam urusan ini. Maksudnya dalam urusan kerasulan dan nubuah. Wa inna lana nisfal ardi. Sesungguhnya bagi kami Bani Hanifah itu separuh dari bumi ini. Wali Quraisy nisfal ard. Dan juga untuk bangsa Quraisy separuh bumi. Separuh. Separuh untuk saya, separuh untukmu bangsa Quraisy. Walakinna Quraisyan qaumun ya'tadun. Tapi bangsa Quraisy itu suka melampaui batas.
Ini isi suratnya. Yang membawa surat ini 2 orang. Utusan 2 orang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Begitu surat ini diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian mungkin kalau boleh kita bayangkan ada sahabat yang membuka dan membacanya dengan izin Nabi tentunya sallallahu alaihi wasallam. Isinya seperti itu. Lalu Nabi tanya kepada 2 utusan ini yang bawa surat, "Wa ma taqulani antuma?" Kamu berdua apa perkataanmu, keyakinanmu untuk urusan Musailimah ini? Kata 2 orang utusan ini, "Naqul kama qala." Kami, perkataan kami, keyakinan kami seperti perkataan Musailimah, seperti keyakinan Musailimah. Ini jujur dia mengatakan. Kemudian Nabi bersabda, "Ama wallah laula anna rusul la tuqtal la darabtu unuqaikuma." Demi Allah, andai kata utusan itu artinya tidak ada aturan, utusan itu boleh dibunuh, saya bunuh. Ini utusan, tidak boleh diganggu ini. Ini utusan, katakanlah aturan hukum saat itu, utusan yang namanya Rasul ini tidak boleh diganggu. Apalagi sampai ditangkap, lalu kemudian dibunuh, tidak boleh. Itu memang aturan. Termasuk ketika Nabi mengutus utusan kepada Persia, utusan ini tidak boleh diganggu, tidak dibunuh, tidak ditangkap, tidak. Ini utusan Rasul. Kalau kita mungkin diplomat, paling-paling dideportasi, diusir. Nah, ini Nabi mengatakan, laula anna rusul la tuqtal, karena memang ada aturan yang namanya utusan itu tidak boleh dibunuh, la darabtu unuqaikuma. Kalau tidak ada aturan ini, saya bunuh kamu berdua. Lalu Nabi SAW menjawab surat, memberi balasan kepada Musailimah. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dibawakan kepada 2 orang utusan ini. Nabi menjawab surat. Biasanya Nabi punya penulis yang kemudian Nabi yang mendiktikan, min Muhammad Rasulillah ila Musailimah al-Kadzab, dari Muhammad Rasulullah kepada Musailimah si pembohong. Assalam ala man ittaba'al huda. Salam untuk orang yang mengikuti petunjuk, bukan assalamualaikum. Assalam ala man ittaba'al huda. Salam keselamatan untuk orang yang mengikuti petunjuk. Amma ba'du fa innal ardu lillah. Sesungguhnya yang namanya bumi itu milik Allah. Tadi Musailamah bilang, separuh bumi untukku, separuh bumi untukmu. Nabi menjawab, fa innal ardu lillah. Bumi ini milik Allah. Yurizuha may yasha min ibadih. Allah akan mewariskan bumi ini kepada siapa yang Dia sukai dari hamba-hambanya. Wal aqibatu lil muttaqin. Akibat yang baik, akhir kesudahan yang baik itu bagi orang yang bertakwa. Ini surat dibawakan kepada 2 orang ini, utusan. Kemudian berlanjutlah keadaan Musailimah. Keadaannya makin kuat, makin hebat. Kerusakan yang ditimbulkan oleh Musailimah ini makin besar. Musailimah makin merajalela, makin sewenang-wenang dan seterusnya. Maka Nabi berpendapat perlu Musailimah ini dikirimi surat lagi.
untuk an-nahyu anil munkar, untuk mengingatkan dia dari kemungkarannya dan dari kebohongannya. Dan untuk membawa surat ini adalah tadi Habib bin Zaid yang kita sudah sebutkan tadi, di mana dia waktu anak-anak ikut berbaiat, ayahnya juga berbaiat, ibunya Nusaibah juga ikut berbaiat, dan keluarganya. Habib bin Zaid dibawakan surat. Biasanya para sahabat, dan ini Habib bin Zaid ini adalah seorang jadi pemuda, bukan anak-anak lagi, itu sudah pemuda yang sangat tangkas dan cerdas sekali. Makanya Nabi pilih Habib bin Zaid membawa surat itu. Dan biasanya para sahabat tidak banyak tanya, langsung dikerjakan, dilakukan apa katanya nanti. Berangkat Habib bin Zaid. Begitu Habib bin Zaid masuk untuk bertemu dengan Musailimah Al-Kadzab ini, saat itu rupanya Musailimah ini mengatur pertemuan ini, bukan hanya di hadapannya dia sendiri, dia mengatur, memanggil orang banyak, termasuk tauhid yang ada di kanan kirinya, para pembesar, para pendukungnya, dia panggil semuanya, supaya pertemuan ini bukan hanya pertemuan empat mata, tapi banyak orang yang menyaksikan. Maka termasuk umum pun, orang umum boleh melihat kejadian ini. Hanya serah terima surat itu. Waktu pertemuan itu kemudian ada pertanyaan dari Musailimah Al-Kadzab. Dalam dialog itu di depan orang banyak, terbuka, yang nyaring sekali, kata Musailimah, "Atashhad anna Muhammadar Rasulullah." Ini Musailimah dengan segala kebanggaan dan kebesarannya tentunya, termasuk juga dengan segala dendam dan bencinya kepada Nabi SAW, di depan orang banyak. Ini ada Habib, di dekat Habib itu sudah disiapkan siapa nanti yang mau memenggal kepalanya kalau perlu, itu sudah siap, tinggal menunggu perintah Musailimah. Musailimah bertanya, "Atashhad anna Muhammadar Rasulullah?" Kepada Habib bin Zaid, apakah kamu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah? Ini utusan, ini utusan. Yang Nabi tadi berkata, andai kata tidak ada aturan dengan urusan utusan, saya potong kepalamu. Nah, sekarang Musailimah berhadapan dengan utusan Nabi SAW. Atashhad anna Muhammadar Rasulullah? Apa kamu mengakui bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah? Kata Habib dengan lantang nyaring, "Na'am, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah." Ya, saya mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah. Ini sudah marah ini sama. Istilahnya itu kalau orang marah itu sudah menggigit bibirnya. Ini Musailimah sudah mulai naik pitam, dia marah. Lalu dia berkata, "Wa tashhad anni Rasulullah?" Apa kamu juga mengakui bahwa saya ini Rasulullah, bahwa saya ini adalah utusan Allah? Dengan nada mengejek, Habib menjawab, "Inna fi udunayya samaman an sama matakul." Telinga saya ini ada sumbatnya, tidak mendengar perkataanmu. Ini Musailimah marah, lalu dia bilang kepada itu, "Potong anggota badannya, potong itu."
Mungkin tangannya dipotong itu. Habib potong. Musailamah tanya lagi, atazhad anna Muhammadar Rasulullah. Itu anggota badan sudah dipotong satu itu. Habib ditanya lagi oleh Musailimah, atazhad anna Muhammadar Rasulullah. Apakah kamu mengakui bahwa Muhammad itu adalah Rasulullah? Habib yang anggota badannya sudah terpotong dalam keadaan luka, dia mengatakan, "Naam ashhadu Muhammadar Rasulullah." Ya, saya mengakui Muhammad adalah utusan Allah. Kata Musailimah, "Wa tashhad anni Rasulullah?" Apa kamu juga mengakui kalau saya ini Rasulullah? Kata Habib, bukankah saya sudah bilang, telinga saya ini tidak dengar omonganmu itu. Kata Musailimah, potong lagi anggota badannya itu. Ibaratnya tangan, kalau tadi tangan kanan, sekarang tangan kiri dipotong itu. Satu persatu pertanyaan itu, pertanyaan begitu dia menjawab, Habib menjawab, saya tidak mendengar itu perkataanmu. Itu anggota badannya dipotong, sampai akhirnya Habib menemui syahid, tersungkur mati syahid di hadapan Musailimah Al-Kadzdzab, pembohong ini. Selesai sudah persoalan ini. Nabi SAW kemudian diberitahu mengenai persoalan Habib ini. Tentunya Nabi sangat bersedih sekali. Tinggal menunggu waktu. Kapan Musailamah harus membayar ini? Karena nyawanya Habib ini harus dibayar. Tapi kuasa Allah Subhanahu wa taala, dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, persoalan Musailimah yang telah membunuh Habib ini itu tidak bisa diatasi di zaman Nabi SAW. Ternyata begitu Nabi SAW wafat, mungkin sudah itu setelah peristiwa Habib itu, Nabi kemudian mengalami sakit dan seterusnya, dan akhirnya Nabi wafat, dan kemudian berlanjutlah pada Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar As-Siddiq ini orangnya penyabar, penyantun, mungkin kalau boleh kita bayangkan itu kurus, ya, seperti orang lemah sepertinya. Tapi kalau sudah bertindak, ternyata Umar pun kalah dengan Abu Bakar. Sehingga saat itu mulailah Abu Bakar As-Siddiq sebagai Khalifah Rasul sallallahu alaihi wasallam melihat bahwa Musailimah, Nabi palsu ini harus diselesaikan. Dan hebatnya lagi, Khalifah Abu Bakar, ibaratnya kalau pakai bahasa yang gampang, kirim pasukan di bawah pimpinan Ikrimah bin Abi Jahal. Gagal. Karena pasukan Musailimah ini amat kuat sekali, hebat. Bahkan ketika Abu Bakar sudah melihat bahwa ini memang harus ditangani lebih serius lagi, Abu Bakar mengirimkan panglima yang namanya Khalid bin Walid. Musailimah ini punya pasukan 40.000. Dan saat itu memang semua pasukannya Khalid dan lain-lainnya dikerahkan untuk menghadapi Musailimah. Dan memang ini merupakan peperangan yang amat sangat dahsyat sekali. Tapi akhirnya pasukan Musailimah ini kemudian terdesak mundur, dan kemudian akhirnya mereka lari masuk ke kebunnya Musailimah.
Musailimah ini punya kebun. Kebun itu ke bahasa Arabnya itu hadiqatun. Kebun ini disebut hadiqatur Rahman. Mungkin kalau kita sepanjang yang saya tahu, Musailimah ini Musailimah menyebut dirinya Anar Rahman. Saya adalah Ar-Rahman. Ini kebohongan yang paling besar. Kalau mengaku nabi memang kebohongan. Tapi ada lagi kebohongan yang lebih berat lagi, lebih berat, yaitu Anar Rahman. Saya adalah Ar-Rahman. Dengan kata-kata Anar Rahman itu lalu Allah memberi gelar abadi di dunia, yaitu Al-Kazzab, pembohong. Pembohongnya itu bukan karena dia mengaku nabi. Itu banyak pengaku nabi itu banyak. Bukan hanya Musailimah. Tapi untuk Musailimah ini mesti kalau kita menyebut Musailimah Al-Kadzdzab, pembohong. Di antara kebohongannya karena dia mengaku sebagai Ar-Rahman. Pasukannya itu lari masuk ke Hadiqatur Rahman. Ini kebun milik Musailimah yang mengaku dirinya Ar-Rahman. Itu seperti benteng. Ada temboknya, pengamanannya kuat, hebat sekali. Seperti benteng. Mereka masuk ke sana semuanya. Ini kaum muslimin sulit untuk masuk ke Hadiqatur Rahman. Tapi akhirnya dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu mereka melompat pagar, tembok, lalu kemudian naik membuka pintu gerbang, lalu kemudian kaum muslimin masuk ke Hadiqatur Rahman yang mereka sebut sebagai kebunnya Musailimah Ar-Rahman ini. Lalu kemudian terjadilah peperangan yang sangat sengit sekali, sehingga nanti ini kebun akhirnya namanya menjadi Hadiqatul Maut, berubah menjadi Hadiqatul Maut, di mana kita lihat di antara korban dari pasukan Musailimah ini lebih kurang 7.000. Belum yang lain yang masih dikejar oleh Khalid bin Walid, itu masih 7.000 lagi. Kaum muslimin itu korbannya 1.200 orang. Nah sekarang Musailimah yang harus membayar lunas ketika dia membunuh utusan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian sekarang orang-orang ini cari Musailimah ini kemana? Termasuk Wahsy. Kita tahu Wahsy ini yang pernah membunuh paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Hamzah radhiyallahu anhu di perang Uhud. Tapi kemudian Wahsy ini kemudian akhirnya masuk Islam. Maka pada perang Yamamah ini Wahsy kemudian mencari di mana itu Musailimah supaya nanti paling tidak dia bisa membayar hutangnya dia ketika dia membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, pahlawan sahabat tercinta Nabi SAW. Sekarang dia bisa membunuh Musailimah Al-Kadzdzab. Ibaratnya dulu itu punya dosa membunuh Hamzah bin Abdul Muttalib, sekarang ini dia juga cari pahalanya membunuh si Nabi palsu Musailimah ini. Hanya saja waktu terjadi kemelut perang itu Musailimah ini sampai Wahsy berkata, saya tidak tahu apakah lembing saya yang kena Musailimah atau orang Ansor, karena juga ada orang Ansor yang juga menghantam Musailimah. Hanya Allah yang tahu siapa yang mengenai senjata dari
Musailimah ini, mengenai senjata untuk membunuh Musailimah ini. Itu antara lain seperti itu. Dan saat itulah yang kita lihat dalam catatan sejarah ini, di perang Yamamah ini, kita tahu tadi ibunya Habib yang bernama Ummu Amarah, yang saat itu anaknya dibunuh oleh Habib, ya. Maka saat itu dia ikut berperang di perang Yamamah ini untuk membalas dendamnya. Ummu Umarah yang juga namanya Nasibah atau Nusaibah. Begitu ada perang Yamamah, dia ikut. Karena yang dia mau lihat ini Musailimah. Hanya tadi itu rupanya dia kedahuluan Wahsy atau orang Ansar. Tapi yang jelas ketika Nusaibah, ibu Habib ini masuk ke pertempuran Yamamah, itu yang dia tanya adalah duluni ala aduwillah, tunjukkan pada saya di mana itu musuh Allah. Maksudnya Musailimah itu di mana? Karena Musailimah ini, Ummu Umarah ini, Nusaibah ini perang pakai senjata dia. Dia tidak sama dengan perempuan lain. Ini singa betina ini. Yang dia mau cari itu adalah Musailimah. Untuk dia harus membayarkan ketika dia membunuh anaknya. Tapi begitu dia kemudian mendapatkan Musailimah sudah bermandikan darah, baru dia tenang hatinya. Dia sudah tahu kalau apa yang ingin dia balaskan kepada Musailimah sudah terbayarkan. Coba sedikit mengenai Musailimah. Maaf, mengenai Nusaibah. Ibunya Habib. Ibunya Habib ini yang bernama Nusaibah binti Ka'ab itu ikut Aqabah. Baiat sumpah setia di malam hari di Aqabah. Ini peristiwa penting sekali. Hebat sekali. Allah di atas tangan mereka. Ikut perang Uhud. Ikut dalam urusan perjanjian Hudaybiyah. Ikut dalam perang Hunain, termasuk ikut perang Yamamah. Di waktu perang Uhud, kita tahu perang Uhud ada sebagian sahabat yang melanggar aturan Nabi SAW. Lalu kemudian para sahabat ini murad-marid yang tadinya sudah hampir menang karena pasukan panah turun dari Bukit Uhud. Lalu kemudian bangsa Quraisy yang dipimpin oleh Khalid bin Walid yang saat itu belum masuk Islam, lalu berhasil memporak-porandakan pasukan Islam. Sehingga Nabi SAW ini itu jadi sasaran bagi kaum Quraisy, dan Nabi SAW itu hanya beberapa orang yang mengawal Nabi, yang mendampingi Nabi. Karena saat itu keadaan memang sangat berat sekali. Sehingga saat itu Nusaibah, ibunya Habib ini, dia mengambil perisai, pegang senjata untuk mendampingi Nabi, melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam, melindungi Nabi. Ini Nusaibah. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, maltafattu yaminan wala shimalan illa ana aruha tuqatil duni. Waktu ini perang sudah gawat, keadaan sangat berat sekali. Nabi ditinggal oleh sahabat itu. Kata Nabi, saya itu ketika menoleh ke kanan, menoleh ke kiri, mesti Nusaibah itu membela saya, mempertahankan saya, untuk membela saya. Itu Nusaibah. Ini perempuan ini. Makanya di perang Uhud itu, perempuan itu ya juga memberi minuman orang yang haus, mengobati orang yang luka. Dan kalau tadi ketika kaum muslimin mundur,
itu Nusaybah tidak mundur. Bahkan yang dicari oleh Nusaybah, mana Nabi untuk kemudian dilindungi. Ini Nusaybah. Yang kemudian kita lihat ketika anaknya di perang Uhud itu luka yang cukup parah. Itu di perang Uhud itu Nusaybah yang mengobatinya, merawatnya. Kalau sekarang ini perban, diberi perban kalau saat itu. Kemudian begitu selesai diberi perban, kata Nusaybah kepada anaknya, inhad bunayya. Nah, bangun, serang mereka. Fadharibul qaum, itu serang mereka. Ini baru luka, hanya baru diberi perban, itu anaknya sudah suruh bangun. Nah, itu hadapi mereka. Kata Nabi ketika mendengar Nusaybah menyuruh anaknya yang baru luka ini, manjutik matutiki naya umma umarah. Wahai Nusaybah, Umarah, siapa yang kuat seperti kekuatanmu ini? Dan ketika dalam keadaan berat seperti itu, Nusaybah ini kena pukul pundaknya, luka sampai mungkin setahun ini. Nusaybah dalam perang Uhud itu banyak mengalami luka Nusaybah. Bahkan yang paling berat ini yang di bahu pundaknya itu. Bahkan dia minta doa kepada Nabi SAW. Dalam keadaan seperti itu dia minta doa, ud'ullah ya Rasulullah, tolong doakan. Dan doa waktu peperangan ini sangat dikabulkan. Doa waktu perang, doa waktu turun hujan, doa waktu melihat Ka'bah, ini dikabulkan. Nusaybah minta tolong ya Rasulullah, doakan kami ya Rasulullah. Nabi sallallahu, permintaannya Nusaybah adalah apa? Ud'ullah an nurafiqaka fil jannah. Ya Rasulullah, tolong doakan supaya kami ini bisa menemanimu ke surga itu. Itu permintaannya bukan minta selamat supaya tidak mati, tidak. Yang diminta menemani Nabi masuk ke surga. Lalu Nabi berdoa, Allahumma ij'alhum rufaqai fil jannah. Ya Allah, jadikan mereka itu teman-teman saya di surga, menemani saya di surga. Nusaybah mendengar doa ini, lalu kata Nusaybah, ma'ubali ma'asobani minad dunya. Setelah doa itu saya tidak peduli lagi apa yang terjadi pada saya. Apakah saya mau luka, apakah tidak peduli. Pokoknya doa Nabi itu yang penting bagi saya. Ma'ubali ma'asobani minad dunya. Saya sudah tidak peduli lagi dengan apa yang menimpa saya dengan urusan dunia. Ini Habib bin Zaid yang istrinya juga Nusaybah. Semoga Allah SWT mempertemukan kita dengan Nabi SAW nanti pada hari kiamat. Kita bersama juga dengan Habib bin Zaid, bersama juga dengan Nusaybah dan para sahabat tentunya. Kita bergabung bersama mereka, tidak jauh dari barisan mereka. Aqulu qawli hadza, Allah mansuril Islam wal muslimin. Allah mansuril Islam wal muslimin. Allah mansuril Islam wal muslimin. Wansur man nasaruddin wakhzul man khadalal muslimin. Allahumma sallimna wa fatna min hadal waba kuruna sallimna wa fatna fa innaka anta khairul hafidin. Rabbana aslih lana dinana wa aslih lana dunyana wa aslih lana akhiratana. Aslih lana su'unana kullaha ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghith. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik